Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar algoritma deep learning. Kami mengambil topik transfer learning untuk klasifikasi gambar bunga pada dataset flowers recognition. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami yang terdiri dari Sandi Simatupang, kemudian ada Kevin Janes, Muhammad Royan Radi, Dermauli Lamtia Sihombing, Lydia, Dora Alfianita, dan saya sendiri Yana Jennifer, kemudian ada Angela Stefani, dan terakhir Cindy Margareta. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan deskripsi dataset. Flowers Recognition dataset ini berisi gambar bunga dari 5 kelas berbeda, yaitu Daisy, Dandelion, Rose, Sunflower, dan Tulip. Masing-masing gambar memiliki kualitas dan pencahayaan yang beragam sehingga cocok untuk pengujian model deep learning dalam klasifikasi citra. Dataset ini umum digunakan untuk eksperimen klasifikasi gambar dan pengenalan pola visual dalam domain computer vision. Sumber dataset yang kami ambil dari kaggle.com dan jumlah datanya bertotal 4.317 gambar dengan variasi pencahayaan dan latar belakang yang beragam. Kemudian untuk jumlah kelasnya yaitu terdiri tadi dari Daisy, Dandelion, Rose, Sunflower, dan Tulip. Kemudian untuk ukuran datasetnya kurang lebih 218 MB, cocok untuk pemrosesan di Google Colab. Karakteristik datanya gambar berwarna, resolusi dan pencahayaan bervariasi, cocok untuk deep learning dan transfer learning. Model pre-trained-nya Exception Collect 2017, efisien dengan depthwise separable convolution dan telah dilatih pada ImageNet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pada bagian tujuan. Tujuan dari tugas ini adalah menerapkan transfer learning menggunakan model pre-trained exception untuk melakukan klasifikasi citra pada dataset flowers recognition. Dengan memanfaatkan model yang sudah dilatih sebelumnya di ImageNet, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelatihan dan akurasi klasifikasi. Selain itu, tugas ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman praktis mengenai tahapan pre-processing, pelatihan model, evaluasi, dan visualisasi performa model deep learning pada data citra beranotasi multikelas. Adapun tools dan library yang digunakan ada platform Google Colab, bahasa Python, framework yaitu TensorFlow atau Keras, API, lalu library pendukungnya ada yang pertama Seaborn, yaitu visualisasi convolution matrix, yang kedua ada Matplotlib, yaitu visualisasi grafik, yang ketiga NumPy, yaitu komputasi array, yang keempat sklearn.matrix, yaitu evaluasi model, yang kelima ada tensorflow.keras.preprocessing.image, yaitu data augmentasi, dan yang terakhir ada tensorflow.keras.applications.exceptions, yaitu model pre-train dan pre-processing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang langkah-langkah implementasi. Yang pertama ada instalisasi library. Perintah ini digunakan untuk menginstal TensorFlow dan Cerebrum secara bersamaan. Opsi MinQ atau QQuick digunakan agar proses instalisasi tidak mencetak output terlalu panjang. Yang kedua ada upload dan extract database. Perintah ini digunakan untuk flowers dalam format zip diunggah menggunakan model file dan Google Colab. Setelah itu, file zip diekstrak dan di directory khusus. Yang ketiga ada import library pendukung. Perintah ini digunakan mencangkup NumPy, Matplotlib, TensorFlow, serta Sklearn. Library ini membantu proses preprocessing, pembuatan model, training, evaluasi, dan evaluasi hasil. Selanjutnya ada processing dan argumentasi gambar. Perintah ini dilakukan dengan menggunakan fungsi proses input yang disediakan oleh TensorFlow. Untuk model exception, di samping itu dilakukan argumentasi untuk meningkatkan variasi
data melalui flipping horizontal, rotasi, dan zoom yang berguna untuk memperkuat generalisasi model. Selanjutnya ada pembagian data, training, dan validation. Data perintah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu training dan validation. Keduanya dihasilkan dari satu directory yang sama menggunakan fitur subnet dan image data generator. Data validasi tidak disupply agar urutan gambar tetap sama untuk dievaluasi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Kevin Johannes. Kali ini saya akan menjelaskan pada slide 9. Jadi pada slide 9 ini, pada pembangunan model dengan transfer learning exception, ini adalah menggunakan model exception yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Lalu di sini menjelaskan include top, false berarti bagian klasifikasi asli dari exception dibuang, kemudian ditambahkan beberapa layer baru di atasnya. Dan global average pooling 2D meratakan fitur dari base model. Dan dense dengan aktivasi ReLU layer fully connected untuk menambahkan kemampuan klasifikasi. Lalu dropout membantu mencegah overfitting. Dense dengan aktivasi softmax layer output untuk klasifikasi multi-class. Lalu semua layer dalam base model disetel tidak dapat dilatih. Dalam kurung layer trainable sama dengan false, artinya bobot dari model exception tidak akan diubah saat training. Lalu kompilasi model bagian kanan ini, model dikompilasi dengan optimizer Adam dengan learning rate kecil 1E 4, cocok untuk fine tuning. Loss categorical cross entropy digunakan untuk klasifikasi multi-class. Lalu metrik akurasi untuk mengevaluasi performa model saat pelatihan. Lalu pada slide 10, yang pertama ini adalah training model. Kode di sebelah kiri melakukan pelatihan model selama 10 epoch menggunakan data latih train gain dan data validasi valget. Hasilnya disimpan dalam variabel. Lalu visualisasi, akurasi, dan loss. Di sini kode akurasi, model pada data latih dan validasi, lalu loss adalah kesalahan model pada data latih dan validasi. Plot ini membantu memantau performa model dan melihat apakah terjadi overfitting atau underfitting. Oke, dilanjutkan oleh saya Sandi Wirayuda Simatupang dengan NIM 22 30 20 50 31 56. Jadi ini adalah tahapan akhir atau proses terakhir, yaitu bagian evaluasi akhir. Jadi di mana model diuji dengan data validasi dengan prediksi dibandingkan dengan label asli menggunakan confusion matrix dengan classification report yang akan menghitung matrix seperti precision, F1 score, dan recall dan support untuk tambahannya. Jadi dari sini kita bisa melihat model predik Valgen ini berguna untuk menghasilkan probabilitas prediksi dari data validasi, dan perlu dilihat lagi classification report ini di mana bagian sini adalah di bagian untuk menghasilkan precision, F1 score, support, dan lain-lain. Bagian ini untuk confusion matrix untuk melihat hasil dari ketepatan pencobaan evaluasinya. Lanjut, ada hasil evaluasi. Jadi di sini adalah hasil pelatihan yang menunjukkan bahwa model exception yang kami pakai telah mencapai akurasi validasi 87,63 pada epoch yang ke-10. Bisa dilihat di sini validasi akurasinya yang berarti meningkat dari 60 akurasinya 0,60 atau 60% menjadi 93.
0,61%, yang selisihnya sekitar 6% dari 100%. Jadi menunjukkan hasil overfitting yang minim. Jadi hasil ini menegaskan efektivitas transfer learning pada dataset visual berukuran sedang seperti Clover Reconnection dataset. Jadi setelah training 70% dan 30 itu menghasilkan sebuah akurasi yang sangat tinggi yang mengartikan overfitting yang minim. Jadi termasuk berhasil. Jadi seperti itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di bagian ini kita bisa lihat performa model untuk masing-masing jenis bunga lewat metrik evaluasi. Untuk Daisy, hasilnya cukup tinggi dengan precision 0,95, recall 0,91, dan F1 score 0,93. Artinya model cukup konsisten mengenali Daisy. Selanjutnya, Dandelion juga stabil banget. Semua metriknya di angka 0,92, kemungkinan karena data untuk bunga ini cukup banyak dan ciri-cirinya juga jelas. Nah, berbeda dengan Rose, precision-nya masih oke di 0,86, tapi recall-nya turun ke 0,75, yang artinya model sering keliru mengenali bunga ini. Kemungkinan besar karena Rose punya tampilan yang mirip dengan tulip atau daisy. Jadi model agak bingung. Sementara untuk sunflower dan tulip, skornya masih tergolong bagus dan cukup seimbang. Nilai-nilai ini dipengaruhi oleh jumlah sampel di setiap kelas atau yang disebut support. Jadi semakin banyak datanya, biasanya metriknya juga lebih bisa diandalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Ranradi dengan NIM 223030503204. Di sini saya ingin menjelaskan dari hasil evaluasi selanjutnya, yaitu pada confusion matrix. Confusion matrix menunjukkan distribusi kesalahan modal dalam beberapa klasifikasi, mulai dari 229 gambar DESI yang diprediksi sebanyak 209 diprediksi benar. Sisanya banyak salah sebagai dandelion yaitu 10 dan tulip sebagai 5. Kemudian Rose diklasifikasikan benar sebanyak 177 dari 235 gambar. Kemudian 38 sisanya banyak yang salah sebagai tulip. Kemudian tulip masih sering tertukar dengan rose dan sunflower meskipun F1 score-nya cukup tinggi. Kesalahan ini umumnya terjadi antara kelas dengan kemiripan visual seperti daisy tulip dan rose sunflower. Meski demikian sebagian besar diprediksi akurat dan distribusinya seimbang, menunjukkan performa model yang baik secara keseluruhan. Jadi confusion matrix memperlihatkan seberapa sering model salah dalam memprediksi satu kelas menjadi kelas lain. Beberapa kesalahan umum terjadi antara kelas daisy dan tulip, serta antara rose dan sunflower. Hal ini bisa disebabkan oleh kemiripan visual antara bunga tertentu, namun secara umum sebagian besar diprediksi tepat dan menunjukkan distribusi prediksi yang seimbang. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada hasil evaluasi di sini terdapat visualisasi akurasi dan loss. Pada grafik akurasi, garis berwarna biru di sini training akurasi, yaitu menunjukkan seberapa baik model memprediksi data latih di setiap epoks, dan garis berwarna orange, yaitu validasi akurasi, menunjukkan seberapa baik model memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu data validasi. Dan pada grafik loss, garis berwarna biru yaitu training loss menunjukkan seberapa besar kesalahan pada data latih, dan garis berwarna orange atau validasi loss menunjukkan kesalahan pada data validasi.
Di sini grafik akurasi menunjukkan peningkatan stabil pada data training, sementara akurasi validasi menetap di kisaran 86 hingga 88% sejak epoks keempat. Ini menandakan model mencapai titik saturasi pembelajaran. Pada grafik loss juga menunjukkan penurunan konsisten training loss dari 1,08 hingga ke 0,199. Validasi loss dari 0,49 hingga ke 0,346 dengan jarak antar grafik yang relatif kecil mengindikasikan pelatihan berjalan efisien tanpa overfitting. Sekian pada hasil evaluasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulan yang kita dapatkan adalah penerapan transfer learning menggunakan arsitektur exception pada dataset flowers recognition memberikan hasil yang sangat memuaskan dengan hanya melatih layer atas dari model dan menggunakan bobot pre-train dari ImageNet. Model berhasil mencapai akurasi validasi lebih dari 88% hanya dalam 10 epoch. Hasil evaluasi dari classification report dan Kinfusion metric mengonfirmasi bahwa model mampu mengenali dan membedakan jenis bunga dengan baik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transfer learning sangat cocok digunakan dalam klasifikasi gambar dengan dataset yang tidak terlalu besar dan dapat menghemat waktu pelatihan serta sumber daya komputasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.